Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada eh, para pengurus Panitia Mata Garuda Papua beserta panitia tim Baku Bantu yang sudah mau mempercayakan saya untuk sharing tentang statistik dan penalaran kuantitatif. Dan ya, selamat datang juga kepada semua peserta semua yang sudah join pada siang hari ini waktu Indonesia dan malam hari waktu US. Saya sangat senang untuk bisa sharing bersama dengan teman-teman, tapi sebelumnya itu disclaimer dulu bahwa di sini kita belajar bersama. Jadi apabila dalam penyampaian misalnya ada yang kurang jelas atau apapun itu, mohon disampaikan. Oke, saya izin share screen ya, Kak. Oke, baik. Apakah screen saya sudah kelihatan, Kak? Halo? Sudah, Kak. Oke, baik. Ya, jadi eh, ini hari yang keempat ya untuk penalaran kuantitatif. Jadi 3 hari sebelumnya itu bersama Kakak Milen dan hari ini hari yang keempat kita melanjutkan ke penalaran kuantitatif terutama statistik dan kecukupan data. Nah, ini goalsnya kita. Saya sudah em, merangkainya dalam timeline seperti ini. Kita akan belajar tentang statistika, tapi sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa sih statistika itu, tujuannya apa. Kemudian saya akan menampilkan beberapa soal sederhana tentang statistika, kemudian soal yang sekiranya akan muncul di tes bakat skolastik. Kemudian akan dilanjutkan dengan tema yang kedua yaitu kecukupan data. Nah, kecukupan data ini kalau di statistik kita dituntut untuk mencari hasil akhirnya. Tapi kecukupan data itu kita cuma dikasih pertanyaan, ya pertanyaan, terus ada pernyataan satu dan ada pernyataan dua. Kemudian kita akan menganalisis apakah data ini cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Terus kita akan bahas beberapa pertanyaan, kemudian kita akan lanjut dengan Q&A. Atau apabila dalam penyampaian, misalnya ada pertanyaan, langsung saja tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Oke, tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kalau teman-teman sudah eh, belajar, mungkin sudah nonton dari YouTube atau ikut webinar yang lain, eh, di penalaran kuantitatif ini kita dituntut atau kita diuji untuk mengenal sejauh mana kita memahami penalaran kuantitatif ini dari menghitung pola, kemudian matematika dasar seperti perkalian, penjumlahan, perkalian, pembagian yang disatukan jadi satu. Dan juga ada aritmetika, ada ya mungkin satu dua pertanyaan tentang statistik, kemudian ada 9 soal pertanyaan tentang kecukupan data. Nah, saya spill dari penalaran kuantitatif ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada deret bilangan. Itu kita cuma dikasih pertanyaan, akan ada 8 pertanyaan, kemudian mencari pola bilangan. Pertanyaannya itu ada 8 soal. Terus yang kedua yaitu aljabar dan aritmetika. Terus saya melihatnya itu dengan matematika dasar. Nah, pertanyaannya ini ada 8 soal juga. Kemudian yang ketiga yaitu kecukupan data. Nah, kecukupan data ini terdiri dari 9 soal. Kita cuma diminta untuk menilai apakah data ini cukup tidak untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, ada hal penting yang perlu diketahui bahwa di dalam soal penalaran kuantitatif itu, saya sudah melihat buku yang terbaru pun itu jumlah soalnya masih tetap sama, yaitu 25 menit dan waktu pengerjaannya itu 40 menit. Nah, poin per soal itu 5. Setiap soal itu poinnya 5. Oke. Nah, kita lanjut yang bagian pertama yaitu statistik. Tapi sebelum kita melangkah ke pertanyaannya, ke latihan soalnya, kita harus tahu dulu apa sih statistik itu. Nah, teman-teman semua, statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, menganalisis, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari suatu data. Nah, statistik ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data
atau membuat inferensi atau keputusan berdasarkan data tersebut. Nah, biasanya kalau ya dalam eh, hasil akhir kita mengerjakan skripsi atau tesis, pasti kita akan berhadapan dengan data ya, statistik. Kalau yang pilih penalaran kuantitatif, pasti akan berhadapan dengan uji T dan lain sebagainya. Nah, ini masuknya di statistik. Tapi kita harus tahu juga bahwa di dalam statistik itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama, statistik deskriptif itu tujuannya untuk menggambarkan atau merangkum data, memvisualisasikan data itu melalui angka. Bisa saja kita mencari nilai rata-ratanya, atau dalam istilah matematikanya itu mean, kemudian kita mencari nilai tengah, atau istilah lainnya itu median. Dan yang ketiga yaitu nilai yang paling sering muncul, atau nama lainnya itu modus. Atau kita bisa juga mencari jangkauan dan grafik. Itu uh, adalah bagian dari statistik deskriptif. Kemudian yang statistik inferensial itu digunakan untuk membuat prediksi atau menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Nah, itu yang tadi saya sudah bilang di dalam kita meneliti, terutama yang pilih jenis penelitian kuantitatif, itu di bagian statistik inferensial. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita tahu dulu apa sih konsep dasar dari mean ini atau nilai rata-rata ini. Saya menampilkan seperti ini. Coba bayangkan ada 8 wortel dan ada 4 orang. Nah, jika kita ingin membagi wortel secara adil, setiap orang mendapat berapa? Ada yang bisa membantu saya untuk pertanyaan ini? Sangat sederhana. Halo, apakah suara saya terdengar? Dua, Kak. Oke, baik. Kenapa dua, Kak? Oke, baik. Terima kasih, Kak, yang sudah menjawab dua. Jadi betul, ketika 8 wortel ini dibagikan kepada 4 orang yang sama rata, di mana hasilnya adalah dua. Nah, dua ini yang dinamakan dengan mean atau nilai rata-rata. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jika ada 5 orang dengan tinggi badan, di mana itu yang pertama 150 cm, yang kedua itu 155, yang ketiga 160, yang keempat itu 165, dan yang terakhir yaitu 200 cm. Kita belum ngomong rumus, kira-kira lihat dari data ini, kira-kira nilai rata-rata dari 5 orang ini tinggi badannya berapa? Oke, ini satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Dari kelima angka ini, kira-kira nilai rata-ratanya berapa? 166, Kak. Satu enam 166 enam. Kak. Dapat 166 dari mana, Kak? Apakah ada yang bisa membantu saya? Kan 150 tambah 155 tambah 166, 160, 165 tambah 200 dibagi 5. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, betul. Jadi itu eh, nilai rata-rata dari pertanyaan ini adalah 166. Betul. Terima kasih, Kak. Kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu median. Nah, median ini berbicara tentang nilai tengah dari suatu data. Di sini ada satu ilustrasi, ya ada dua ilustrasi. Yang pertama, coba bayangkan 5 orang antri, 5 orang ini antri beli tiket. Yang mana siapa yang paling di posisi tengah? Yang berbaju apa? Abu Kak. Oke, baik, terima kasih. Ya betul, yang berbaju abu-abu. Nah, inilah yang dinamakan dengan median atau nilai tengah. Nah, ini posisinya ganjil ya. Nah, bagaimana jika antrian yang
antrian ini adalah jumlah orang yang angka genap. Misalnya ada 4 orang. Jadi kalau em, dalam satu antrian ini, bilangan genap kita ambil yang bagian tengahnya ini. Jika antriannya genap, 2 orang yang di tengah harus berbagi posisi. Kita ambil yang nilai rata-ratanya. Bisa nangkap penjelasan saya sampai di sini? Atau terlalu cepat? Bisa, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kita lanjut lagi yang bagian berikutnya, yaitu modus. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Bisa perhatikan, dalam sebuah toko, barang yang paling banyak terjual itu disebut bestseller. Dan, nah, kalau di dalam matematika, angka yang paling banyak itu disebut modus. Atau biasa dalam istilah anak muda ya, kata modus itu sering digunakan untuk ya menyebut seseorang yang punya niat tersembunyi dalam tindakannya, terutama dalam hal PDKT atau pendekatan. Biasanya bilang, ih modus sih. Nah ini yang kalau dalam matematika ini angka yang paling sering muncul. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam pertanyaan tes bakat skolastik itu pertanyaan yang muncul adalah statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu berbicara tentang ukuran pemusatan data, baik itu nilai rata-rata, nilai tengah, dan angka yang paling sering muncul. Kita lihat yang bagian pertama yaitu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini juga ada dibagi menjadi dua. Kita bisa lihat kalau yang dari latar belakang ilmu eksak itu ada data tunggal, kemudian ada data kelompok. Tapi sejauh saya melihat pertanyaan ini, pertanyaannya itu berkaitan dengan data tunggal. Nah, apa sih data tunggal ini? Ya, kita bisa perhatikan di sini rumusnya ini kalau untuk mencari nilai rata-rata adalah ini simbol dari nilai rata-rata. Terus yang N ini adalah banyaknya data. Ketika kita menggunakan rumus berarti X biasanya disebut X bar, tapi kita tidak menggunakan istilah matematika supaya jangan ribet dan tidak mengingat terlalu banyak. Jadi pokoknya nilai rata-rata sama dengan total semua jumlah semua data yang ada dibagi banyaknya data. Contohnya seperti ini. Seorang guru mencatat nilai ujian 5 siswa sebagai berikut. Yang pertama ada 75, kemudian 80, 85, 90, dan 100. Pertanyaannya, nilai rata-ratanya berapa? Ada yang bisa membantu saya menemukan nilai rata-ratanya? 75 tambah 80 kok, Kak. Sampai dengan Betul, tambah 100 bagi 5 ya, Kak. betul. Jadi semua nilai rata-rata ini kita ngomong semua data ini kemudian dibagi dengan jumlah data, jumlahnya data. Banyaknya, sorry, banyaknya data. 86, Hmm. Kak. Oke, Jawabannya 86, Kakak. oke baik, terima kasih. Ada jawaban lain atau cuma 86? Oke, baik, terima kasih. Ya, betul. Jadi ketika kita menggunakan rumus seperti ini tapi terlalu panjang, kita tidak ngomong rumus supaya jangan apa ya, sekali lagi supaya tidak banyak yang diingat. Semua jumlah semua data yang ada dibagi banyaknya data. Jadi ini banyaknya data ada 5. Di mana nilai yang pertama yaitu 75, 80, 85, 90, kemudian 100. Banyaknya data adalah 5. Kita total semuanya ini dibagi 5. Nah, total semuanya ini adalah 430. Nah, caranya ketika tesnya nanti tidak akan menggunakan kalkulator ya. Cara cepatnya itu adalah menghitung dengan mengelompokkan. Mengelompokkan ini biar cepat terselesaikan. Jadi ini kan 100. Kemudian ini ada 90. Kita ambil 10-nya ke sini. Yang dari 85 ini, dia akan jadi 200. Jadi ini sudah 200. Kemudian ini tinggal 75. 75 ke 75 itu 150 ya.
Ini sudah 150, tinggal tambah 200, tambah 80 akan jadi 430. Nah, ini kemudian kita lihat total semuanya adalah 430 dibagi 5. Nah, 430 dibagi 5 sama dengan 86. Kalau kita bagi cara cepat, ini kan ada ratusan nih, ini ada nol. Kita tahan, coret tahan yang nol ini, kita tahan. Kita tinggal bagi 43 ini bagi 5. Kemudian, oke, saya bagi bersusunnya seperti ini. 430 dibagi 5. Nah, ini kita yang pertama kita lihat angka yang depan sini. 4 bisa dibagi 5? Tidak. Berarti kita tambah satu angka lagi yang di belakang. Apakah 43 bisa dibagi 5? Bisa. Pertanyaannya berapa kali 5 yang hasilnya 43 atau mendekati? Yaitu di mana hasilnya adalah 8. 8 kali 5, 40. Maaf tulisannya jelek. Terus 43 dikurangi 40 sama dengan 3. 0 ini kita turunkan, akan jadi 30. Sorry. Akan jadi 30. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa kali 5 yang hasilnya 30? Yaitu 6. 6 kali 5 sama dengan 30. 0. Maka hasilnya adalah 86. Itu cara untuk menyelesaikan bagi ini. Baik kalau yang sudah terbiasa, yang background-nya adalah ilmu eksak. Terus hasil yang berikutnya yaitu median. Nah, kita sudah eh, belajar di awal tadi bahwa median adalah data yang berada tepat di tengah setelah data tersebut diurutkan. Oke, jadi di sini kita lihat kembali data yang sebelumnya tadi. Kira-kira dari sini ada yang bisa membantu saya melihat median dari data tersebut. Dari banyaknya data ada 5 ya, masih sama datanya. Datanya adalah 85, nil Kak. berapa Kak? 85. 85, Betul. Kak. Baik, iya betul. Ini adalah 85. Jadi sebenarnya di dalam median itu ada rumus. Tapi jangan ingat rumusnya. Kalau misalnya ganjil, kalau tanya median tinggal lihat saja bagian ya angka yang di tengah-tengah eh, banyaknya data ini. Misalnya ada 5, tinggal lihat data yang ketiganya. Kalau misalnya ada 11, lihat saja angka yang data di keenam, yang data keenam. Oke, jadi ini ya, benar ya. Nah, yang berikutnya itu modus. Modus didefinisikan sebagai data yang paling sering muncul. Oke, selanjutnya ini ada satu pertanyaan lagi. Seorang guru mencatat nilai ujian 8 siswa sebagai berikut. Di sini ada 8 data ya. Hitunglah nilai rata-rata dari data tersebut. Ada yang bisa membantu saya menemukan nilai rata-ratanya? Jadi ini kita masih berbicara tentang nilai rata-rata, dijumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi banyaknya data. Oke, ada yang sudah menemukan nilai rata-ratanya? Oke, ada yang sudah menemukan datanya, nilai rata-ratanya? Data kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan data ke-8. Ya, jadi dalam pengerjaan soal itu waktunya sekitar satu pertanyaan di penalaran kuantitatif itu 1,5 menit dalam mengerjakan satu soal. Ada yang sudah menemukan jumlah dari semua ini?
62 ditambah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85, 90, 95, dan 100. Jumlahnya berapa? 657, Kak. Berapa? 657. Oke, 657 betul, bagi 8. Terima kasih, Kak. Jadi hitung cara cepatnya itu dikelompokkan. Jadi ini kan ada 100 yang ratusan-ratusan, kemudian ini 90. Ini ada 95, tinggal 5 yang di sini dia masuk ke 95 ini dia akan jadi 100, ini tinggal 80. Kemudian yang 90 ini misalnya tarik yang 70 ini salah satu 10-nya ke sini dia sudah jadi 300. Tinggal tambahkan yang sisanya. Kemudian ya 600, semua total ini adalah 657 dibagi 8. Bisa ya, 657 dibagi 8 atau mau dijelaskan di sini? Bisa, Kakak. Bisa, Kak. Bisa, Bisa, Kak. Kak. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut lagi. Jadi eh, totalnya adalah 657 itu dibagi 8. Hasilnya itu akan dapat 82,125. Betul ada yang dapat seperti itu? Atau saya salah hitung di sini? Betul, Betul, Kak. Kak. Sama, Betul, Kak. Kakak. Oke, baik. Betul. Nah, ini yang pertama itu nilai rata-ratanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan nilai tengahnya atau mediannya? Ini datanya ada 8 ya. Berarti nilai tengahnya di data keberapa dan keberapa? Kita harus ngambil 2. Kenapa? Karena datanya genap. 40 dan 85. 85. Oke, baik. Betul, terima kasih. Jadi kita ambil yang tengah-tengahnya, sampingnya 3, sampingnya sisa 3. Jadi ini 80 dan 85, kita jumlahkan keduanya ini dibagi dengan 2. Itu nilai mediannya. Hasilnya berapa? 80 ditambah 85 dibagi 2. 82,5. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, jadi hasilnya betul adalah 82,5. Atau cara cepatnya begini, ini kan 80, ini 85. 80 ini tahan, sisanya ini kan dia lebihnya 85 kan. Tinggal ambil yang 5 ini dibagi 2. 5 dibagi 2, 2,5. Tinggal tambah kembali dengan yang 80. Kan disamaratakan begitu kan, dibagi setengahnya ke yang sisanya, ke 80 ini supaya sama rata. Makanya dia 2,5 tinggal tambah kembali ke sini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita sudah menemukan nilai rata-ratanya, yang kedua sudah menemukan mediannya. Bagaimana dengan modus dari data ini? Modus adalah data yang paling sering muncul. Apakah ada data yang sering muncul dalam kedelapan data ini? Kedelapan angka ini? Tidak ada, Kak. Baik. Ya, betul. Tidak ada modus. Kenapa? Karena semua data ini cuma satu. 62, 70, 75, cuma satu-satu. Dia dikatakan modus ketika ada ada lebih dari dua data di sini. Misalnya di sini ini bukan 90, misalnya ini 95. Nah, ini baru dikatakan dengan modus. Modusnya adalah 95. Selagi datanya cuma satu, itu tidak ada modus. Pertanyaan selanjutnya. Seorang pemilik toko mencatat jumlah pelanggan yang datang selama 10 hari terakhir. Di sini datanya seperti ini, bisa dilihat. Datanya ada berapa? Ada 10. 10, Kak. Ya. Ada yang bilang 10. Betul? 10. Pertanyaannya, dari ke-10 angka ini, modusnya yang mana? Modusnya yang angka berapa? 50, Kak. 50. 50 dan 50, Kak. 60. 50 dan 60. Oke, ada yang bilang 50 dan 60.
Mari kita cek ya. Kita cek pertama yang 50. Ini yang pertama, 50 yang kedua, kemudian yang ketiga. Betul, ini ada 3 data. Terus yang 60 lagi, kita lihat ini 1, kemudian 2, 3. Betul. Jadi modusnya ini ada 2, 50 dan 60. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang sesungguhnya yang muncul di tes bakat skolastik. Kalau tadi cuman masih perkenalan di em, konsep tentang statistik deskriptif ini. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, apabila rata-rata dari 5 bilangan adalah negatif 10 dan jumlah dari 3 bilangannya adalah 16. Pertanyaannya, berapa rata-rata 2 bilangan lainnya? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, kita bahas sama-sama ya untuk yang pertama. Ya, jadi perhatikan yang diketahui yang pertama dari soal cerita ini, apabila rata-rata dari 5 bilangan adalah negatif 10. Dia bilang rata-rata dari 5 bilangan. Ini kita misalkan, bilangan yang pertama adalah A, bilangan yang kedua adalah B, bilangan yang ketiga adalah C, bilangan yang keempat adalah D, dan yang kelima adalah E. Ini banyaknya data ini dibilang 5. Kemudian, em, dibagi dengan 5. Kenapa? Karena banyaknya data adalah 5. Makanya kita bagikan dengan 5. Sama dengan negatif 10. Ini adalah nilai dari nilai rata-rata ini sudah diketahui di mana ada negatif 10. Kalau soal sebelumnya, kita hanya diminta untuk yang bagian sini sudah diketahui. Yang kita cari adalah nilai min 10 ini. Tapi soal ini dia kebalikan. Sekarang ini hasil nilai rata-ratanya sudah ada. Kemudian kita diminta lagi untuk mencari jumlah dari 3 bilangan lainnya adalah 16. Nah, kita misalkan yang 3 bilangan lainnya itu kita ambil bilangan yang pertama, bilangan yang pertama, bilangan yang kedua, dan bilangan yang ketiga. Di mana itu A tambah B tambah C, dia bilang sama dengan 16. Oke, saya ulangi lagi. Dan jumlah dari 3 bilangannya adalah 16. 3 bilangan yang di dalam kelima data ini. Terus, dia bilang berapa rata-rata 2 bilangan lainnya. Oke, kita sudah memiliki satu persamaan di mana dia bilang A tambah B tambah C sama dengan 16. Kita substitusikan, kita ganti yang bagian sini, yang A tambah B tambah C ini jadi 16. Kenapa 16? Karena ini sudah diketahui bahwa nilai dari A tambah B tambah C ketiga bilangan lainnya itu adalah 16. Kita rubah, kita ganti yang A tambah B tambah C jadi yang ini jadi 16. Kemudian ditambah dengan bilangan yang keempat yang D dan bilangan yang kelima adalah E. Maka 16 ditambah D ditambah E dibagi dengan 5, banyaknya data adalah 5. Makanya sama dengan negatif 10. Langkah selanjutnya, untuk menghilangkan yang pecahan ini adalah bentuk pecahan di mana adalah pembilang dan ada penyebut. Supaya kita menghilangkan penyebut ini, kita kali dengan, kita pindah ruas. Istilah lain cepatnya biar begitu, kita pindah ruas. Ini bagi. Kalau kita pindah ke sisi kanan ya, ke sisi kanan dia akan jadi kali. Kalau misalnya dalam satu persamaan seperti ini, dia kalau dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, kalau misalnya bagi dia akan jadi kali. Kalau dia kurang akan jadi tambah. Jadi itu
kebalikannya. Nah, ini kita pindah yang 5 ke sini, dia akan jadi min 10 dikali 5. Makanya diturun jadi min 50. Kenapa kita mau buat begitu? Supaya kita mendapat kedua nilai lainnya, yaitu nilai keempat dan nilai kelima. Di mana langkah selanjutnya itu kita pindahkan yang 16 ini ke sisi kanan supaya kita mendapatkan nilai D dan E ini. Langkahnya, caranya adalah kita kurangi dengan 16 atau kita pindah ke sini karena di sini adalah positif 16, kita pindah dia akan jadi negatif 16. Dia dikurangi dengan 16. Makanya ini sudah hilang, 16 yang di sini sudah hilang, dia sudah pindah. Makanya dia jadinya negatif 50 dikurangi 16 sama dengan negatif 66. Nah, kita rubah, dia bilang berapa rata-rata dua bilangan lainnya. Karena dibilang rata-rata dua bilangan lainnya, kita harus rubah menjadi dibagi dengan dua lagi. D tambah E ini dibagi atau per dua. Supaya sesuai dengan apa yang ditanyakan dari soal. D tambah I per 2 sama dengan min 33. Sorry. Jadi hasilnya adalah yang bagian A. Bisa paham sampai sini atau terlalu cepat? Paham, Kak. Oke, Paham, baik. Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya seperti ini. Diberikan garis bilangan, ini ada M, ada P, ada Q, ada R, dan ada S. Pertanyaannya, kita diminta untuk mencari median dari M, P, Q, R, dan S. Ini pertanyaan paling mudah. Ada yang bisa membantu saya menemukan jawabannya? Ki, Kak. Ki, Kak. Ki. Baik. Ya, betul. Jawabannya adalah Q. Kenapa Q? Ada yang bisa menjelaskan? Median nilai tengah, Kak. Nilai tengahnya ada di 20. Oke, baik. Betul sekali. Nilai tengahnya ada di Q sama dengan 20. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dia bilang data riset menunjukkan kadar hujan yang diukur dalam suatu satuan dalam 8 bulan pertama tahun 2008 adalah 2, 4, 4-nya 2 kali, 5, 7, 9, 10, dan 11. Pertanyaannya, mana yang menunjukkan rata-rata dan mediannya secara berurutan? Berarti harus mencari median rata-ratanya dulu, baru mediannya. Baik, di sini datanya ada berapa? Ada 8, Kak. 8, Kak. Oke, baik. Betul. Datanya ada 8. Nah, kalau untuk mencari nilai rata-ratanya, total semua yang ini dibagi dengan 8. Itu nilai rata-ratanya. Ada yang sudah menemukan nilai rata-ratanya? 6,5 rata-rata untuk A, mediannya. Kak. Jawabannya Jawabannya A. A. Oke, jawabannya ada A. Terus mediannya 6 ya? Iya. Apakah Oke, baik. Apakah ada jawaban lain selain A? Biar kita cek satu-satu. Oke, baik. Di sini saya menampilkan kembali rumusnya, tapi jangan ingat rumus. Tinggal dijumlahkan semuanya itu hasilnya adalah 52. Dibagi dengan banyaknya data adalah 8. Jadi untuk menjumlahkan semuanya dengan cepat itu dengan mengelompokkan data ini. Ini 4, 4, 2 dia sudah pasti 10. Ini 10 berarti sudah 20. Kemudian ini 11, ini 9. Berarti dia sudah jadi 30 ya.
35, kemudian tambah dengan 7 ini. Pasti akan dapat dengan cepat. Kelompokkan data ini. Ya, jadi nilai rata-ratanya betul. Teman-teman sudah menyebutkan bahwa 6,5. Nah, mediannya itu adalah nilai tengah dari sini, di mana mediannya adalah 5 dan 7. Nah, tapi kalau misalnya kita ada opsi seperti ini, pakai cara mengeliminasi. Kalau sudah dapat nilai rata-ratanya bahwa 6,5, dia pasti jawabannya berputar di sini. A dan B. C tidak. Kenapa? Karena kalau kita sudah dapat nilai rata-rata 6,5, berarti C sudah otomatis tidak. Kenapa? Karena ini nilai rata-ratanya ini sudah 7, ini 8, ini 8,5. Eliminasi biar tidak menghabiskan waktu. Tinggal cek lagi yang mediannya. Mediannya ini 5 dan 7. Jadi 7,5 ini sudah pasti terlalu besar ya, berarti otomatis yang A. Pertanyaan selanjutnya. Sebuah kelompok beranggotakan 30 orang pekerja dari pabrik A memiliki rata-rata 27. Kelompok lain beranggotakan 70 orang pekerja dari pabrik B memiliki rata-rata umur 23. Apabila kelompok mereka disatukan, berapa rata-rata umur mereka? Sorry. Di sini ada dua kelompok, ada kelompok A dan ada kelompok B. C, Kak. Oke, ada yang jawabannya C. C, Kak. 25. 25. Oke, terima kasih. Ada jawaban lain? Oke, tadi Kak siapa ya yang jawabannya C? Tadi kakak siapa yang jawabannya C, Kak? Bisa membantu saya menjelaskan kenapa dapat C? Kalau saya Kak tadi Hmm? jawabannya C, karena Ya, yang kelompok pertama itu kan sudah dapat nilai rata-ratanya Kak, dan kelompok dua juga dapat nilai rata-ratanya, itu dijumlahkan dibagi dua, begitu Kak caranya. oke Maaf baik. Kak, kalau salah. Oke baik, terima kasih Kak. Tidak apa-apa. Mari kita lihat bersama. Jadi di sini kelompok A dia bilang 30 orang pekerja ya. Nilai rata-ratanya sudah diketahui, yaitu umurnya 27. Kemudian kelompok lainnya itu B, di mana beranggotakan 70 orang dan umur rata-ratanya itu 23. Ya betul, jadi kita, sorry, kok jadi besar. Umur yang A ini kita kalikan 30 dikali 27 adalah 850. Jadi untuk mengalikan ini dengan cepat juga, ini ada 0. Tahan saja nolnya. Kali 27 ini dikali dengan 20, dikali dengan 3. 7 kali 3, 1, 2, 6 kali 3, 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Tinggal tambah kembali dengan 0 ini. Jadi tahan saja. Kalau ada 0 di belakang yang perkalian, itu tahan saja. Terus yang bagian B. Dia bilang bagi kelompok lain beranggotakan 70 orang pekerja dari pabrik B memiliki rata-rata 23. Sama juga kita kalikan tahan yang 0 ini 23 dikali 7 pasti hasilnya 161. Kemudian tambah saja yang nolnya. Jadinya 1610. Kenapa tahan? Supaya biar tidak menghabiskan waktu. Nah, ini totalnya adalah ketika kita menjumlahkan ini 1610 ditambah dengan 680 sama dengan 2420. Jadi sama halnya juga ini ada 00. Tahan saja nolnya. Jumlahkan saja 161 ini. 161 ini ditambah 81 jadinya 2. 8 tambah 4. 8 tambah 6 berapa? 4, 2. 242. Tinggal tambah saja dengan 0 ini. Nah, ini kita bagi dengan 100. Ini juga hal yang sama. Ini juga ditahan. 24 bagi 10. Nah, 24 bagi 10 ini sorry, 242 bagi 10. 242 bagi 10
itu sama dengan 2. Jadi apa ya, ditahan saja, tahan nolnya ini, kemudian bagi yang ini akan jadi cepat. Ini pasti akan bagi 10 kan, dia pasti akan mainnya di angka ini, di 24,2. Jadi jawabannya adalah 24,2. Oke, baik. Jadi ini adalah pertanyaan yang muncul di tes bakat skolastik. Itu gambarannya seperti pertanyaan yang saya sudah tampilkan. Kalau yang awal tadi itu cuman ya konsep untuk memahami statistik. Ini saya ada beberapa tips dan trik untuk mengerjakan soal dari tips ini. Kalau kemarin saya melihat Kakak Milen ada menuliskan apa ya? Menyarankan untuk menghafal perkalian 1 sampai 10. Itu menurut saya itu memang relate sekali. Kalau kita memahami perkalian itu, maksudnya memahami perkalian 1 sampai 10, itu akan membantu kita untuk menghitung dengan cepat. Baik itu demo pola bilangan, matematika dasar, yang statistik ini, kemudian kecukupan data juga. Semua itu akan saling terkait. Nah, ini ada dari dilihat dari nilai rata-ratanya atau min. Jangan ingat rumusnya, tinggal ingat saja semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Terus ya sudah pasti ya kalau tes itu tidak akan menggunakan kalkulator. Gunakan cara cepat itu jumlahkan angka yang mudah terlebih dahulu. Atau kelompokkan seperti yang tadi saya lakukan itu misalnya lihat yang puluhan-puluhan atau yang ratusan-ratusan atau yang ya belakangnya 55 itu dikelompokkan saja biar hitungnya cepat. Terus yang kalau dari nilai tengahnya ini, nah nilai tengah ini kita harus melihat apakah datanya itu sudah terurut atau belum. Misalnya, saya kasih data seperti ini, ada 6, ada 5, ada 7, ada 9, 8. Pertanyaannya 2, 4. Pertanyaannya nilai tengahnya berapa? Mediannya dari data yang saya tuliskan ini. 9, Kak. 9, Kak. 9. Kenapa 9? Karena dia di tengah-tengah. 6, Kak. Oke, baik. 6. Ada yang 6. Apakah ada jawaban lain? Ada yang 9, ada yang jawabannya 6. 6, Kak. 6, Oke, Kak. baik. Karena diurutkan dulu dari Diurutkan kecil dulu sampai dari besar. terkecil. Betul. Terima kasih Kak. Jadi jangan kalau misalnya ini data ini cuman mengacaukan saja pikiran kita supaya kita lihat, oh ini 9 ini karena sudah di tengah. Belum tentu 9 ini adalah mediannya. Kenapa? Karena nilainya ini belum terurut. Kita harus urutkan dulu ya. 1, 2, kemudian diikuti dengan 5, diikuti dengan 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 7. Betul, nilai rata-ratanya, nilai tengahnya adalah 6. Jadi ingat ya teman-teman, jangan terkecoh dengan jebakan ini. Ini datanya ini belum terurut. Terima kasih. Nah, ketika kalau lihat yang median angka ganjil menggunakan rumus ini, kalau yang angka genap menggunakan rumus ini, tapi jangan ingat rumus, tinggal lihat saja dari data yang ada, itu lihat saja nilai tengahnya. Kalau dia ganjil, lihat saja yang tengah ini, tapi kalau dia genap, itu nilai. Misalnya ini ada 3, ada 4, ada 2, 1. Lihat yang, kalau dia genap, lihat yang angka tengah ini, kemudian jumlah dari ini dibagi 2. Itu untuk median nilai genap, data genap. Terus yang ketiga yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul. Ya, cari dulu angka yang paling sering muncul. Kalau ada angka yang lebih dari 2, itu pasti ada nilai modusnya, tapi kalau datanya cuma 1, berarti itu tidak ada modusnya. Tidak ada nilai modus. Nah, ini ada satu yang terakhirnya ini, buat tabel frekuensi sederhana untuk melihat angka yang paling banyak muncul. Kalau data yang tadi itu saya cuma menampilkan tidak lebih dari 10 ya. Tapi kalau misalnya datanya banyak, itu sudah masuk dalam apa ya, dibuat tabel saja biar supaya kita lihatnya dengan cepat.
Nah, ini tips umum. Ya, selalu urutkan data ya sebelum mencari median dan modus. Kemudian, ya, latih penjumlahan, pembagian agar ya terbiasa. Practice make perfect. Jadi saya percaya ketika kita terus berlatih, pasti kita akan terbiasa dengan bentuk-bentuk soalnya. Terus ya gunakan teknik perkiraan untuk mempercepat perhitungan min. Jadi kalau ada opsi itu pakai sistem eliminasi seperti yang tadi pertanyaan nomor berapa kalau tidak salah. Terus cek ulang jawaban. Terkadang ada opsi yang jawabannya mirip. Jadi itu hanya mengacaukan saja. Sorry. Oh, ini saya sudah. Maaf, pertanyaan ini saya lupa kasih animasi. Ini ada pertanyaan yang kelima, tapi sudah ada jawabannya. Kita lanjut saja yang bagian sini. Ini seharusnya 4. Di sini dalam suatu himpunan tiga bilangan, rata-rata dari dua bilangan pertama adalah 2. Rata-rata dari dua bilangan terakhirnya adalah 3. Dan rata-rata dari bilangan pertama dan ketiga adalah 4. Pertanyaannya, berapa rata-rata dari ketiga bilangan tersebut? Apakah ada yang bisa membantu saya menemukan jawabannya? Dalam suatu himpunan tiga bilangan, rata-rata dari dua bilangan pertama adalah 2. Rata-rata dari dua bilangan terakhir adalah 3. Dan rata-rata dari bilangan pertama dan ketiga adalah 4. Pertanyaannya, berapa rata-rata dari ketiga bilangan tersebut? C3 kakak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Betul, jawabannya adalah C. Apakah kakak bisa membantu saya menemukan kenapa jawabannya C? Eh, itu kan dibilang dalam himpunan Mm, tiga bilangan, rata-rata dari dua bilangan pertamanya adalah 2. Jadi kita andaikan tiga bilangan itu A, B, C, kemudian mm, dua bilangan pertama itu dari A tambah B itu 2, mm, kemudian rata-rata dari dua bilangan terakhirnya berarti B tambah C adalah 3, mm. lalu rata-rata dari bilangan pertama dan ketiga berarti A tambah C itu 4. Oke, A tambah C sama dengan 4. Terus? Ya, kemudian ini akan dijumlahkan Mm, 4 tambah 2 tambah 3 lalu mm. dibagi dengan 3, Kemudian? kemudian hasilnya 3. Jadi Oke, ini A, baik. Mm. ya, Lanjut. A tambah B tambah C itu kan hasilnya 9 toh kakak, kemudian dibagi Iya, betul. 3. Mm, betul. Hasilnya 3. Betul, Kak. Begitu kak kakak? Betul, betul. Seperti itu. Sorry. Jadi, ya betul seperti, sorry. Betul seperti yang dikatakan. Namanya ke siapa, Kak? Maaf. Agustina kakak dari Jayapura. Oke, baik, Kak Agustina. Jawabannya betul adalah 3. Jadi, kita misalkan ya, karena dia bilang dalam satu himpunan 3 bilangan, itu ada A, ada B, dan ada C. Kemudian, dia bilang rata-rata dari dua bilangan pertama adalah 2. Dua bilangan pertama adalah A dan B sama dengan 2. Terus dia bilang rata-rata dari dua bilangan terakhirnya adalah 3. Dua bilangan terakhir berarti B dan C. Sama dengan berapa? 3. Terus dan rata-rata dari bilangan pertama dan ketiga A tambah C sama dengan
rata-rata dari bilangan pertama dan aduh, rata-rata dari bilangan pertama dan ketiga adalah 4. Nah, ini berapa rata-rata dari ketiga bilangan tersebut? Jadi ketika kita menjumlahkan ini, jumlahkan semua yang bagian sisi kanannya ini akan dapat sisi kiri itu sama dengan 2A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan total semuanya adalah 18. Terus seperti yang tadi dikatakan ke Agustina juga, jadi kita apa ya bagi semuanya ini kali dengan 1/2 supaya kita menghilangkan yang dua ini supaya dia jadi A tambah B tambah C. Maka ini kalau 2A dikali 2A dikali 1/2 sama dengan 2A dibagi 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti dia tinggal A saja. Begitupun juga dengan yang bagian B dan bagian C. Sama dengan 9. Karena dibilang rata-ratanya 3, berarti A tambah B tambah C sama dengan, ya dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Oke, ini ada beberapa latihan soal. Nanti setelah ini saya akan saya akan kirim file ini ke grup supaya bisa berlatih. Yang berikutnya ini kita lanjut ke kecukupan data. Nah, kecukupan data ini adalah em, kita diminta untuk menganalisis atau menguji kemampuan logika dan analisis dalam menentukan apakah informasi yang diberikan ini cukup atau tidak untuk menjawab suatu pertanyaan. Nah, strukturnya seperti ini. Akan ada pertanyaan, kemudian ada pernyataan 1, ada pernyataan 2, dan ada jawaban. Nah, jawabannya dari A sampai E ini selalu sama. Bisa di screenshot dulu, karena semua ini akan saling terkait. Yang paling dihafal, gaya saya adalah hafal pilihan gandanya. Maksudnya menuliskan pilihan gandanya, karena setiap pertanyaan itu kita langsung mencocokkan ke kunci jawabannya supaya tidak menghabiskan waktu. Terima kasih, kita lanjut lagi ke yang kecukupan data. Nah, yang bagian kecukupan data ini, kalau pertanyaan sebelumnya itu kita mencari hasil akhirnya. Kalau ini sekali lagi kita tidak mencari hasil akhirnya, kita hanya mencocokkan data ini cukup tidak untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan, kemudian ada pernyataan 1, dan ada pernyataan 2. Nah, strukturnya selalu sama. Dari A sampai E selalu sama seperti ini. Bisa dilihat, mungkin di screenshot dulu. Dari pertanyaan ini kita, eh, yang pertama lihat adalah opsinya. Dan ketika lihat opsinya itu, kita lihat pertanyaan lagi, pernyataan 1, kita mencocokkan ke pernyataan 1. Ya, pernyataan 1 ini cukup tidak. Kemudian begitupun juga yang pernyataan 2. Nah, tips mengerjakannya ini, saya tulis duluan yang opsinya, karena dari 9 pertanyaan itu selalu sama. Opsinya dan ya, caranya adalah yang pertama, pernyataan 1. Kita lihat pertanyaannya, akan satu pertanyaan, kemudian kita lihat pernyataan 1. Kita mencocokkan dari pernyataan ke pernyataan 1 ini, pertanyaannya ke pernyataan 1, apakah cukup tidak untuk menjawab pertanyaan. Kalau cukup, kita cek lagi yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua ini cukup tidak untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau misalnya pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup, berarti jawabannya kalau kita lihat dari opsi yang ini, mana yang betul? Pernyataan 1 saja cukup, kemudian pernyataan 2 saja cukup. D. D, D, kakak D. Oke, baik. Terima kasih. Ya, betul. Dede bilang salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, bagaimana jika pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja tidak cukup? Berarti jawabannya yang mana? Ah, Oke, baik. Jadi jawabannya adalah A. Terus, bagaimana jika pernyataan 1 saja tidak cukup dan pernyataan 2 saja tidak cukup? Berarti jawabannya pernyataan 1 saja tidak cukup, E. ya?
Oke, baik. Terus, bagaimana jika pernyataan satu saja tidak cukup dan pernyataan dua tidak cukup? Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menggabungkan kedua pernyataan tersebut. Ketika kita menggabungkan kedua pernyataan baik itu pernyataan satu dan pernyataan dua saja, menggabungkan kedua pernyataan ini dan cukup, berarti jawabannya adalah C. C. Nah, ketika kita sudah menggabungkan kedua pernyataan tersebut, tapi tidak cukup, jawabannya adalah E. Baik. Ya, jadi ini triknya adalah seperti ini. Hafal saja opsinya, kemudian kita dari pertanyaannya itu mencocokkan ke pernyataannya. Pernyataan satu cukup atau tidak, pernyataan dua cukup atau tidak, kita langsung melihat opsinya, jawabannya. Nah, ini saya langsung saja ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama seperti ini. Apakah X adalah bilangan genap? Ini pertanyaannya. Kemudian pernyataan satu, X habis dibagi dua. Dan pernyataan dua, X adalah kelipatan dari 4. Kira-kira dari pertanyaan ini, ada yang bisa membantu saya? X adalah bilangan genap. Habis D. dibagi dua. D kakak Oh, jawabannya. maaf. B, apakah ada jawaban lain? D. Domba. Oke, ada. Apa? D. D. Ada yang bilang B, ada yang bilang D. Ada yang jawabannya lain dari B dan C? B dan D. D kakak D. Oke, baik D. Oke, yang tadi jawab B, Kak siapa ya? Bisa membantu saya untuk menjelaskan kenapa jawabannya B? Halo, tadi kakak siapa yang jawab B? Yang jawab D. Halo, Kak Agustina jawabnya kakak apa ya? D kakak domba. Domba. Kenapa domba, Kak? Jawabannya D. Ya, karena pernyataan satu dan dua itu bisa dicari jawabannya begitu. Jadi sama-sama cukup untuk bisa dijawab. Jadi pernyataan satu dan pernyataan dua Hmm? itu cukup untuk menjawab pernyataan gitu. Pertanyaan. Cukup ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Iya, Kak Agustina D. Kalau kakak siapa ya tadi? Yang jawabannya B. Oke, baik, terima kasih, Kak. Ya Karena betul. nilai X-nya. Kenapa, Kak? Bisa, Karena kalau jawaban B itu Kak, karena mm-mm, pasti ini setiap nilai X yang kelipatan 4 tuh pasti hasilnya bilangan genap. mm-mm. Kalau satu itu dia belum tentu. X habis dibagi dua, Oke, misalkan 14. Kalau dia dibagi dua, berarti bisa 7. Jadi 7 kan bilangan ganjil. Jadi saya rasa B itu sudah cukup untuk menjawab pernyataan tersebut, Kak. oke, baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Em, yang jawaban yang sebenarnya itu adalah D. Kenapa G? Saya menerima masukan dari kakak siapa yang jawabannya B, Kak? Maaf, Kak, namanya siapa, Kak? Kak Agatha. Kak Agatha. Betul. Misalnya, yang pertama kita mengecek, ini ada pertanyaan ya. Uh, X adalah bilangan genap dan pernyataan satu X habis dibagi dua. Jadi yang dilihat itu bukan hasilnya, tapi angka yang depannya. Kita misalkan 14 ya. Tadi kakak misalkan dengan 14 ya. 14 dibagi dua sama dengan 7. Jadi yang dilihatnya ini adalah depannya yang ini, bukan hasilnya.
setiap bilangan genap itu Iya, sudah Kak. pasti habis dibagi 2. Bisa bisa nangkap maksud saya, Kak? Bisa, Kak, bisa. Mm-mm. Jadi kita cek yang pertama ya, apakah X adalah bilangan genap di pernyataan pertama. X habis dibagi 2. Jadi X ini setiap bilangan eh, setiap bilangan genap sudah pasti habis dibagi 2. Nah, harus tahu dulu apa sih bilangan genap itu? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Ini pengertian dari bilangan genap. Bilangan yang habis dibagi 2. Kalau bilangan ganjil, ketika dibagi 2 dia akan sisa 1. Contoh bilangan genap dia 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Jadi ini ketika dibagi 2 hasilnya sama dengan 1, habis dibagi 1. 4, 4 dibagi 2, habis dibagi, ya 4 dibagi 2, habis dibagi 2. Ketika dibagi 2 itu tidak ada sisanya, itu bilangan genap. Kalau bilangan ganjil itu, kalau ketika dibagi 2 dia akan sisa 1. Atau bisa juga dengan bukan 1 tapi angka yang lainnya. Oke, berarti A termasuk ya, cukup A saja cukup. Bagaimana dengan yang pernyataan yang kedua? X adalah kelipatan dan 4. Karena 4 adalah bilangan genap, sudah pasti kelipatannya itu pasti semuanya akan genap. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Jadi dari pertanyaan ini sudah jelas bahwa yang benar adalah D. Salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Baik itu dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, bisa menangkap maksud saya, Kak? Atau masih bingung dan halo? Pas, Kakak. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dibilang, berapakah usia Dedi? Terus pernyataan 1, usia Dedi 4 tahun lebih tua dari Andi. Kemudian pernyataan 2, usia Andi adalah 10 tahun. Nah, dari pertanyaan ini, kira-kira opsi mana yang benar? C. Oke, ada yang C. jawabannya C, ada yang jawabannya berapa, Kak? Yang mana, Kak, opsinya? C, D Kak. ya? C. C. D. Kakak, Oke. Yang jawab pertama C ya? Kak, siapa yang jawabannya C, Kak? Ina. Oke, silahkan Kak Agustina ya. Kenapa Eh, C, Kak? Hmm? bukan Agustina, Kak. Ina. Oh, Kak Ina. Kak Ina, Ya. kenapa jawabannya C, Kak? Karena pertanyaannya itu usia Dedi. Sedangkan yang pernyataan nomor 2 itu disampaikan usia Andi 10 tahun. Nah, Mm-mm. berarti kalau digabungkan dengan pernyataan 1, usia Dedi 4 tahun ditambah usia Andi, berarti Mm-mm. kita bisa tahu usianya Dedi. Jadi jawabannya C. Kedua pertanyaan bersama-sama salah satu tidak cukup. Oke, baik. Kak Ina bilang jawabannya C. Tadi Kak siapa yang jawabannya D, Kak? Halo? Siapa yang jawabannya D tadi, Kak? Oke, baik. Jadi betul, terima kasih Kak Ina. Yang jawabannya adalah C. Kenapa C? Kita cek yang pertanyaannya. Berapakah usia Dedi? Kita cocokkan ke pertanyaan yang pertama, pernyataan.
Pernyataan yang pertama, usia Dedi 4 tahun lebih tua dari Andi. Di sini datanya tidak cukup. Kenapa? Karena usia Andi ini tidak ada data di sini, tidak ada angka ya. Berarti sudah otomatis pernyataan satu saja tidak cukup. Bagaimana dengan pernyataan dua? Pernyataan dua ini cukup tidak? Tidak cukup juga karena yang diketahui hanyalah umur Andi, usia Andi. Sedangkan usia Dedi tidak ada angkanya. Nah, kalau memang sudah dua kondisi seperti ini, sudah mencocokkan yang pernyataan satu saja tidak cukup dan pernyataan dua saja tidak cukup, kita mencoba untuk menggabungkan keduanya. Ketika menggabungkan keduanya, betul seperti yang dikatakan oleh Kak Ina tadi. Ketika menggabungkan kedua pernyataan ini secara bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu saja dia tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Bisa memahami maksud saya sampai di sini? Halo? Bisa, Kak. Maaf, yang suaranya berarti kita bisa lanjut ya? Bisa Kak, aman. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dia bilang, apakah bilangan Y lebih dari 100? Pernyataan satu, Y sama dengan 10 kali X. Maaf, ini tanda kali, kemudian ini adalah X. Kemudian pernyataan dua dia bilang X sama dengan 11. Kira-kira dari sini jawabannya yang mana? C, kok Kak. Dua pernyataan bersama-sama. Oke. Oke. Ada yang C, apakah ada jawaban lain? C, Kak. Soalnya lari itu kakak. Kak, slide-nya pindah itu Kak. Pindah Oh, soal. pindah. Oh ya, Ya. betul. Sorry. Soalnya ini kayak ada yang jawaban lain selain C. Oke, tadi Kak siapa yang jawabannya C? Saya Kak Agatha. Oh, Kak Agatha. Iya, bagaimana Kak Agatha? Kenapa jawabannya C, Kak? Karena pertanyaannya apakah ini menurut saya Kak, apakah Iya. bilangan Y lebih dari 100? Nah, di situ kalau Mm-mm. Y sendiri 100x. 100x kok Kak? Mm-mm. 100x. Eh, 10 Y sama dengan 10 kali X. Maaf, ini saya 10 salah. kali. Oh ya, Ya, 10x. Nah, kalau hanya itu saja kita belum bisa menentukan dia lebih dari 100. Kan dia ada mm-mm. variabel, maka kalau pernyataan 2 dimasukkan nilai X-nya 11, maka dia lebih dari 100, yaitu 110. Jadi harus dua-dua. Kalau hanya Betul. satu, saya kayaknya tidak cukup, Kak. Itu menurut saya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Betul, Kak. Itu jawabannya betul seperti itu. Ya, jadi seperti yang dibilang Kak Agatha ya. Jadi kalau menggunakan satu pernyataan saja tidak cukup. Kita lihat yang pernyataan pertama. Tidak cukup karena yang bagian sini nilai X-nya tidak diketahui. Terus yang pernyataan kedua itu tidak cukup. Kenapa? Karena yang diketahui cuma nilai X. Sedangkan nilai Y-nya tidak ada. Karena di pertanyaannya bilang, apakah Y lebih besar dari 100? Jadi kita harus menggunakan kedua pernyataan ini secara bersamaan. Ketika Y sama dengan 10 dikali X,
X-nya kita ganti, aduh, kita ganti dengan berapa ya? Kita ganti dengan 11, maka 11 dikali 10 sama dengan 110. Ini ketika kita menggunakan kedua pernyataan secara bersama ini cukup. Hasilnya adalah 110. Tapi kita tidak diminta untuk mencari sampai hasil akhir ini. Cuman melihat saja dan menganalisis. Itu cukup tidak? Baik, ini pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dibilang, apakah X lebih besar dari Y? Pernyataan satu, X kuadrat lebih besar dari Y kuadrat. Dan pernyataan yang kedua, X lebih besar dari 0. Pertanyaannya, dari opsinya, pilihan opsinya, apakah mana yang, sorry, Kak. C. E. Ada yang E, ada yang C. Em, apakah ada jawaban lain selain dua jawaban ini? B, Kakak. Oke, ada yang C, ada yang D, dan ada yang E ya. Kita mulai dari yang C. Kakak siapa yang jawabannya C, Kak? Ina. Ina. Kak Ina, kenapa jawabannya C ya? Di sini kita belajar bersama ya, Kak. Jadi tidak apa-apa, kita bersama-sama Baik. berpendapat. Oke, baik. Di Hmm? sini kan pertanyaannya, Mm-mm. apakah X lebih besar dari Y? Ya. Apakah X lebih besar dari Y? Eh, jadi menurut saya kalau kedua pernyataan ini digabung berarti ya X lebih besar dari Y. Oke, berarti ini ketika digabungkan bisa ya menurut Kak Ina. Terus, yang jawabannya D siapa, Kak? Terima kasih, Kak Ina. Yang jawabannya D. Halo? Ada yang mau berpendapat tentang kenapa jawabannya adalah D? Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar, Kak. Jadi, berpendapat saja. Kalau yang jawabannya E, kenapa jawabannya E, Kak? Halo? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke, baik, Kak. Oke, ini itu saya pilih E karena Mm-mm. ini kan apapun yang dipangkatkan dua kan mau positif mau negatif itu Mm-mm. sama positif. Dan kemudian pernyataan kedua X lebih besar daripada 0 itu juga nggak bisa menjawab apakah X itu lebih besar daripada Y. Itu dari saya. Oke, yang tadi alasan pertama Kakak bilang apa? Semua apa yang dikuadratkan, maaf Kak, suaranya putus. Berbilangan positif. Oke, berarti semua yang dipangkatkan dua tidak menjamin ya bilangan positif ya. Benar. Bisa juga negatif. Kali negatif kan itu kan positif. Jadi itu kan negatif lebih kecil daripada positif ya. Jadi walaupun itu dipangkatkan dua nantinya, walaupun dia bernilai Mm-mm. negatif, bisa juga nanti dia akan bernilai positif. Jadi gitu. Kalau logika dari aku tanpa hitung-hitung sih. Betul Kak. Namanya Kak siapa Kak? Kasih. Kak Kasih ya. Ya. Hmm. Betul. Jadi Oke. ya jawabannya adalah E. Pernyataan satu dan pernyataan dua saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi alasannya betul seperti yang dibilang Kak Kasih, tidak cukup karena ya kita misalkan X sama dengan -5 dan Y sama dengan -6. Padahal yang diminta adalah bilang X harus lebih besar dari ya
ini ya yang pertama ya. X kuadrat lebih besar dari Y kuadrat. Tapi ini ketika 5 dikuadratkan, pokoknya negatif, ketika dikuadratkan dia akan hasilnya positif. Maka dia tidak cukup. Terus yang bagian 2 juga betul. Seperti yang dibilang Kak Kasih. Jadi jawabannya adalah E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 saja tidak cukup. Ketika Izin, Kak. digabungan, yes? Tapi kan di situ kalau misalnya pernyataan Mm-mm. 2 sudah menjelaskan X lebih besar dari 0, berarti secara otomatis X adalah X. bilangan positif. Berarti kembali ke pernyataan 1, kalau X adalah bilangan positif, berarti otomatis X lebih besar dari Y. Tapi kalau yang pernyataan 2 ini dibilang tidak ada nilai Y-nya. Kalau Padahal pertanyaan dari, 2 itu kan nilainya tuh X lebih besar dari 0 ya Kak. Maaf ya Kak. iya betul. X lebih besar dari 0. Jadi kan kalau Mm-mm. lebih besar dari 0 berarti dia kita misalkan di angka 1 sampai seterusnya. Jadi kalau kita sudah dapat nilai X, ini kan X ya. X Mm. kuadrat misal kita ambil 1. 1 dikuadratkan itu kan 1. Mm-mm. Berarti Satu kuadrat nilai tambah dari satu. Y kuadrat itu sama dengan kalau 1 lebih 1 sama dengan Y kuadrat. Berarti nilai Y kan kita bisa dapat tuh Kak. Tapi kita hubungkan ya. Apakah X lebih besar? Maaf ya, ini. Apakah X lebih besar dari Y? Kalau kita lihat ini yang pernyataan pertama. X-nya ada, Y-nya ada. Oke. Terus yang Nah, pernyataan kalau dua. Mm-mm. Maaf. kalau pernyataan 1 aja memang nggak cukup. Tapi Mm-mm. kalau di disambung dengan pernyataan 2, kalau menurut saya nih Mm-mm. bisa, menurut saya, tapi nggak tahu deh. Makasih Oke. Kak. Namanya Kak siapa, Kak? Kak Ego. Kak Ego. Kak Ego, oke, pendapatnya menurut Kak Ego belum, yang pernyataan 2 ini seharusnya cukup ya. Iya benar. Eh, Kalau dari saya ini tidak cukup. Kenapa? Karena X-nya ini lebih besar dari 0 ketika kita menghubungkan ke pertanyaannya. Di sini nilai Y-nya tidak ada. Karena di pertanyaannya dibilang apakah X lebih besar dari Y. Tapi coba ya, nanti kita screenshot, habis ini kita cari tahu lagi. Kita cari tahu lagi secara bersama-sama. Jangan sampai saya yang salah, apa ya, salah prediksi. Terima kasih Kak Ego. Oke siap Kak, terima kasih. Ya, nanti habis ini saya akan periksa kembali apakah betul seperti Kak Ego atau seperti yang pendapat saya dan Kak siapa tadi namanya? Jawaban iya, Kasih. Kak Ini Kasih. aku mau bertanggapan ini berarti kalau yang pernyataan 2 itu kan X lebih besar daripada 0 kan. Berarti 1. Iya betul. Nah, berarti Y itu kan kita nggak tahu Y ini berapa nih. Mm, Nah, kalau contohnya lebih kecil daripada X berarti bisa aja -1, -2, -3. betul. Mm, Nah, kalau dihubungkan sama pernyataan 1 malah nggak nggak dapat. Misalnya kalau lebih dari 1, X-nya mungkin 1 pangkat 2. Ini juga Y 1 pangkat 2, -1 pangkat 2. Itu kan hasilnya jadi sama. iya betul betul. Nggak menjamin sih kalau pernyataan 2 ini dimasukin di 1 itu juga nggak menjawab juga karena ini masih abu-abu. Nah, menurut saya kalau jawabannya masih abu-abu ya itu nggak bisa terjawab yang pernyataan X lebih besar daripada Y. Itu sih kalau dari Iya. tambahan. Mm, betul Kak. Jadi ya seperti yang dibilang Kak Kasih juga. Jadi pernyataan 2 saja tidak cukup karena tidak ada nilai Y-nya juga. Dan kalau misalnya Y-nya itu dia minus, berarti tidak bisa. Ini ya kita berpendapat. Nanti habis ini kita Izin Kak. periksa bareng-bareng lagi. Ya Izin Kak? Kak, Hmm? Kak ini kan itu pertanyaannya apakah X lebih besar dari Y. Jadi kita hanya Mm-mm. perlu mencari dari dua pernyataan itu bisa menjawab iya atau tidak. Jadi kan Betul. apakah Mm-mm. beda dengan pertanyaan berapakah. Kalau berapakah berarti kita harus lihat dari dua pernyataan itu apakah bisa mendapatkan nilai X atau Y. Nah, tadi itu satu sih, Kak. Jadi kita harus baca Mm. dulu pertanyaannya apakah atau berapakah. Karena kalau apakah kita hanya perlu melihat apakah dari dua pernyataan itu kita bisa jawab iya atau tidak. Nah, kalau dengan dua Mm. pernyataan ini kita nggak bisa jawab iya ataupun tidak. Karena hanya ada nilai X, seperti yang tadi Kakak sampaikan sih. Mm. Nilai X-nya kan hanya diketahui nilai X. Berapapun Mm. nilai Y, berapapun karena X-nya positif, sementara kita belum tahu nih nilainya berapa. Jadi mau Betul. positif Mm. negatif kita tidak bisa menjawab
X lebih besar dari Y itu iya atau tidak ya gitu. Jadi jawabannya pasti E. Jadi kita fokusnya ke pertanyaannya dulu, terus kita simpulin dua pernyataan itu bisa nggak menjawab iya atau tidak dari pertanyaan di atas. Gitu sih Kak, kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, menurut saya juga, pikiran saya juga seperti itu. Jadi apa kita belum mengetahui yang bagi pernyataan dua ini kita belum tahu nilainya seperti apa. Jadi semua jawaban itu adalah betul menurut saya juga. Saya lebih prefernya ke E. Tapi tadi Kak Ego bilang masih tetap D, nanti kita cek habis ini juga. Terima kasih untuk semua saran dan pendapatnya, kita sama-sama belajar. Pertanyaan yang berikutnya, apakah bilangan Y lebih dari 100? Oh, ini sama ya seperti tadi. Maaf, ini kayaknya. Tadi kita sudah mencoba melewati ini ya. Ini pertanyaan yang berikutnya. Apakah Z adalah bilangan prima? Pernyataan yang pertama, Z hanya memiliki dua faktor. Terus pernyataan yang kedua, Z adalah bilangan ganjil lebih dari satu. Kira-kira dari pertanyaan dan kedua pernyataan ini, memilih yang mana? Jadi sekali lagi kecukupan data ini, kita hanya melihat apakah pernyataan itu cukup tidak untuk menjawab pertanyaan. Tidak mencari hasil akhirnya, sekali lagi. Coba dibaca dulu. A. Hmm. Jawabannya A, Kak. Oke, ada yang jawabannya A. B, Kak. Oke, ada yang jawabannya B. Apakah ada yang punya jawaban lain? Halo, apakah ada yang punya jawaban lain? Tadi Kak, siapa yang jawabannya A? Ina. Kak, sorry, aduh. Kak Ina ya? Kenapa Kak Iya. jawabannya adalah A, Kak? Di sini pertanyaannya, Hmm? apakah Z adalah bilangan prima? Kan kalau Mm-mm. bilangan prima kita ketahui hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri kan? Mm-mm. Berarti pernyataan satu, Z hanya memiliki dua faktor. Berarti itu bisa bisa cukup. Karena kalau Mm-mm. bilangan prima kan hanya habis dibagi dirinya sendiri, Mm-mm. berarti satu dan bilangan itu sendiri, berarti cukup. Nah, sedangkan kalau bilangan dua di sini disampaikan Z adalah bilangan ganjil lebih dari satu. Sedangkan kita ketahui bahwa bilangan Mm-mm. ganjil yang lebih dari satu itu ada 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Tapi ada bilangan ganjil juga yang tidak termasuk bilangan prima seperti 9, begitu. Mm. Jadi untuk pernyataan duanya tidak. Jadi hanya pernyataan satu saya sudah cukup. Oke, itu Oke. dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ina. Terus ada yang memilih jawaban B ya? Tadi kakak siapa yang memilih jawaban B? Tadi saya jawab D, Kak, bukan B, D. Oh, D ya? Dodol. Sorry. Balik lagi sih, Pertanyaan, Kak. Tadi kan pertanyaannya apakah Z adalah bilangan prima? Ada yes. pernyataan satu sesuai Mm. dari penjelasannya Kakak tadi. Iya, Mm-mm. dengan pernyataan satu sudah cukup. Oh, berarti jawabannya iya kalau dari pernyataan satu. Terus kalau dari pernyataan dua, Z adalah bilangan ganjil lebih dari satu. Memang benar, 3, 5, 7, 9, 9 itu berarti bukan bilangan prima. Berarti kita bisa juga menjawab pertanyaannya, apakah Z adalah bilangan prima? Tidak. Berarti kan dua-duanya cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena pertanyaannya hanya apakah. Berarti jawabannya kan hanya iya atau tidak. Karena saya pernah nemu soal kayak gitu, Kak. Mm. Jadi pas Terus, pertanyaan apakah, dua-dua jawabannya itu yang satu iya dan yang satu tidak, ternyata jawabannya adalah D. Karena salah satunya sudah cukup. Karena pertanyaan itu hanya apakah. Jadi kita hanya perlu menjawab, hanya perlu memikirkan mm, apakah pernyataan itu bisa menjawab pertanyaan di atas. Kan pernyataan satu bisa menjawab, jawabannya adalah iya.
pernyataan 2 bisa menjawab, jawabannya adalah tidak. Berarti salah satu saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya D. Kalau menurut saya gitu sih, Kak. Oke, baik. Namanya Kak siapa ya? Maaf. Ini tadi pertama Kak Ina ya? Saya Mas Ria. Oh, Kak Ria ya? Iya, Mas Ria. Oh, Mas Ria. Oke, baik. Terima kasih untuk semua saran, ya semua jawabannya. Kita cek ya. eh Apakah Z adalah bilangan prima? Nah, yang perlu kita tahu sebelum ya menganalisis pertanyaan ini, kita harus tahu apa sih bilangan prima itu. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangannya sendiri. Misalnya, 1, 3, 5, 7, 9, 9 apakah termasuk? Tidak. Karena selain dibagi satu dan bilangannya sendiri, dia masih bisa dibagi dengan 3. Itu adalah bilangan prima. Berarti 9 bukan, 9, 11, dan seterusnya. Terus set adalah bilangan ganjil yang lebih dari satu. Nah, bilangan ganjil yang lebih dari satu dia mulainya dari 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Terus, kita balik ke pertanyaan, apakah Z adalah bilangan prima? Kita melihat yang pernyataan pertama. Z hanya memiliki 2 faktor. Ini pernyataan A saja ini sudah cukup ya. Maaf. Sudah cukup. Terus yang bagian B, yang masalah adalah pernyataan yang kedua. Z adalah bilangan ganjil yang lebih dari satu. Nah, ini kalau kalau saya setuju dengan tadi kata Kak Ina, bilangan ganjil lebih dari satu itu bisa saja masih ada 9. 9 ini kan bilangan ganjil yang lebih dari satu itu kan kita mencocokkan kembali ke pertanyaannya, dia hanya minta bilangan prima. Nah, sedangkan ini tidak cukup menurut saya karena dia bilangan ganjil ini masih ada 9, 15 ini yang termasuk juga 21. Menurut saya yang bagian B ini pernyataan 2 tidak cukup. Berarti yang benar adalah pernyataan A. Apakah bisa menerima? Halo? Oke, Kak. Oke, baik. Em, Kalau begitu, maaf. Nah, ini ada latihan soal. Ini yang sering muncul saya ambil dari salah satu buku SBMPTN kalau tidak salah. Ini pertanyaan yang saya menemukan modalnya seperti ini. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ini saya akan upload di grup supaya teman-teman bisa belajar. Nanti setelah ini kita cek kembali ya pertanyaan jawaban-jawaban yang masih butuh untuk kita telusuri lebih lanjut. Tadi ada 2 ya, ada 2 pertanyaan. Biar kita lihat lebih lagi mana yang betul. Karena yang kecukupan data memang ya kita butuh untuk menganalisis pertanyaan ini karena jawabannya mirip-mirip dan menjebak kita. Kalau ini sih dari materi saya hari ini, mohon maaf kalau memang ada kurangnya. Saya mohon maaf dan ya cuman itu. Terus, apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak dan teman-teman semua? Iya, sama-sama Kak. Nanti materinya saya upload di grup. Ya open mic saja, yang mau bertanya open mic saja. Kita sharing saja. Kalau tes yang batch kemarin saya itu kan bukanya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau menurut saya waktu yang pas untuk tes itu di jam 10 pagi. Karena itu kita masih fresh dan ya kita masih punya waktu beberapa jam ke depan misalnya kita mengalami ya untuk menjaga kemungkinan ya misalnya mengalami
sinyal yang kurang terhubung atau dan lain sebagainya, kita masih punya waktu. Kalau saran saya itu jam 10 itu sudah pas itu. Jam 10 untuk waktu Indonesia bagian barat ya. Tapi kan beda dengan waktu Papua, jadi bisa disesuaikan. Halo Kak Robert. Ya, tetap semangat saja. Pokoknya mengerjakan bagianmu, sisanya serahkan pada Tuhan. Karena kalau Tuhan bilang saat ini untuk ya kita rezekinya untuk lulus, mau bagaimanapun tantangannya pasti akan bisa melewati itu. Ya, kalau mau apa ya, mau melihat beberapa materi yang sebelumnya itu ada di YouTube-nya Pejuang Beasiswa LPDP, terus Mimpi Anak Timur, itu mereka juga membahas tentang tes bakat skolastik, baik itu dari pemecahan masalah, penalaran kuantitatif, dan juga soal yang berikutnya apa ya, pemecahan masalah ya. Jadi itu semuanya dibahas di sana. Jadi ya bisa menggunakan berbagai fasilitas yang ada untuk belajar. Terus saran tambahan dari saya itu malam sebelum ya hari tesnya itu usahakan supaya tidur nyenyak supaya di hari itu fresh. Kalau kertas itu kita akan menampilkan ya di kamera. Jadi kertasnya itu kita menyiapkan sendiri dengan ya kertas terus pulpen, tapi kita harus melihatnya, menampilkan kertasnya itu di kamera supaya mereka melihat kertas itu kalau tidak salah. Dan menurut saya sudah baca yang buku tes panduan terbaru itu kalau tidak salah pakai dua device. Satunya untuk kamera yang kita mengerjakan ya komputer yang kita mengerjakan soal. Terus satu kameranya itu kan tambahan ya. Kalau ada yang sudah pernah tes TOEFL itu pakai tripod dan kita menggunakan kamera tambahan untuk kamera yang dari HP itu mereka bisa melihat monitor kita dari jauh dari kamera HP-nya kita. Betul. Batch lalu itu cuma satu device saja. Tapi yang dua device untuk kamera itu baik dari laptop dan HP itu terbaru, baru batch ini. Kalau untuk kalkulator tidak bisa menggunakan kalkulator. Kalau untuk rekamannya nanti minta saja ke panitia Mata Garuda dan tim baku bantu. Baik, selamat siang kakak. Mungkin sudah selesai ya kak ya. Maaf tadi saya tidak standby. Ya tidak apa-apa. Iya Kak. Ternyata saya menyiapkan tapi mbak waktu sisanya untuk tanya jawab kalau memang ada Iya. pertanyaan. Oh iya, mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya mungkin ya. Oh ya, untuk soal kecukupan data itu 9 pertanyaan. Menurut saya itu kecukupan data itu paling ini ya, kalau bisa benar semua. Lihat saja yang hafal opsinya yang tadi yang saya menunjukkan, karena itu kita tidak diminta ya untuk mencari hasil akhirnya. Kita hanya mencocokkan data itu cukup atau tidak. Hanya menganalisis itu saja untuk pertanyaan yang kecukupan data itu. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Oh ya, ya good question dari Kak Frelia ya. Apakah model tes sama seperti CPNS kah? Artinya ketika soal yang belum bisa diselesaikan, kita bisa lewati dulu, kemudian berapa jumlah tes soal kuantitatifnya. Eh, kes- Pertanyaan kuantitatif saya sudah tampilkan, maaf saya tampilkan ulang ya. Di awal tadi itu ada, kalau tidak salah ada 25 pertanyaan, ada 8 soal tentang deret bilangan, yang kedua itu tentang matematika dasar, ya sudah dikombinasikan seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, penjumlahan, perkalian, terus aritmetika sosial dan lain sebagainya itu 4 pertanyaan. Sorry, 8 pertanyaan. Terus yang kecukupan data yang 9 pertanyaan. Terus modelnya itu beda dengan tes CPNS. Kalau tes CPNS itu
saya pernah tes CPNS juga dan gagal di tahap terakhir. Kalau tes CPNS itu kita apa ya? Kita bisa mengerjakan acak dari satu sampai ya semua itu kita bisa acak, mau mengerjakan nomor berapa saja itu bisa. Tapi kalau untuk tes bakat skolastik itu berbeda. Kalau misalnya kita di dalam penalaran kuantitatif, kita hanya berputar saja di situ. Jadi di penalaran kuantitatif itu kan ada 25. Jadi ketika kita sudah masuk di 25 pertanyaan itu, kita tidak bisa balik lagi ke pemecahan masalah dan kita belum bisa melanjutkan ke sorry, kita tidak bisa balik ke penalaran verbal dan kita belum bisa melanjutkan ke pemecahan masalah. Jadi kayak dibagi menjadi 3 sub. Jadi pertama itu pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah itu ada saya lupa ada beberapa pertanyaan. Kemudian kita hanya bisa mengerjakan di dalam pertanyaan penalaran verbal itu saja. Dan ketika semuanya sudah selesai, baru kita bisa lanjut ke yang sub berikutnya yaitu penalaran kuantitatif. Kalau saran dari saya jangan apa ya buang-buang waktu untuk di pertanyaan yang sulit. Kalau memang rasa di bagian misalnya di penalaran kuantitatif, rasa yang pertanyaan itu mana yang paling gampang itu dikerjakan lebih dulu. Terus jangan kosongkan pertanyaan. Karena kalau misalnya kita salah menjawab, tidak akan potong nilai, tapi tebak saja. Siapa tahu yang kita tebak itu benar, itu bisa menambah poin. Karena salah satu poin, satu pertanyaan itu poinnya 5 ya. Izin Kak, berarti kalau misalnya Hmm? kita masih di kuantitatif, kan itu ada 25 nomor, dari nomor 1 sampai Hmm. 25. Nah, berarti kita kalau kerjakan nomor 1, contoh nomor 1, kita tidak bisa, tapi kita lanjut ke nomor 2, nanti kita kembali ke nomor 1, itu bisa Kak? Maksudnya intinya kan kita masih di dalam kuantitatif itu sendiri gitu, sebelum Betul, waktunya habis. betul. Dia ya modelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah dalam penelitian kuantitatif di 25 itu, kita bisa acak di 25 itu. Tidak bisa acak di yang 2 sub lainnya. Jadi hanya bisa acak di 25 soal itu. Betul seperti itu, Kak. Kakak Matilda ya, Matilda Tevi ya. Maksud, oh panduan ya. Ya, Ya, panduan, Kak. ya. Nanti habis ini saya share lagi ke grup itu kira-kira yang kakak tidak bisa itu device-nya kah atau apanya kak? Oh, Kak, kan di situ ada muncul unduh, mau unduh tuh, Kak. Jadi, mau Mm-mm. unduh begini tidak jadi. Tidak bisa unduh, Kak. Unduhnya dari Dia punya websitenya langsung ya atau dari WhatsApp? ya, dari websitenya langsung, Kak. Tapi kalau yang dari WhatsApp, apakah ada yang sudah kirim di grup begitu? Tidak ada, Kak. Belum Oh, ya. dapat, Kak. Belum dapat ya? Oke, Ya, Kak. saya share ke grup ya. Grup, bentar. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Mana ya panduannya? Saya sudah kirim ke grup. Ya, Ya, terima kasih, Kak. iya sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Tidak, Kak. Ya, kalau di iya betul Kak Angelina ya. Tapi hanya bisa diberputar di sub itu, misalnya di penalaran kuantitatif ya hanya bisa di situ saja. Jadi ketika nanti kalau tidak salah ingat ya, nanti warnanya akan berbeda. Jadi kita akan klik di pertanyaannya itu akan muncul mana pertanyaan mana yang kita belum isi di pertanyaan tersebut.
Jadi seminimal mungkin itu jangan kosongkan pertanyaan eh, yang ada, isi saja, minimal isi. Karena kalau salah pun tidak akan mengurangi nilainya. Terus tambahan lagi, pastikan koneksi internetnya lancar supaya tidak apa ya mengganggu moodnya kakak-kakak dan teman-teman semua saat tes berlangsung. Karena saya juga adalah dari pedalaman dan sinyalnya sangat apa ya, sangat jelek waktu itu. Jadi saya harus cari ke tempat yang jauh supaya yang sinyalnya lancar supaya tidak mengganggu. Izin bertanya, Kak. Iya. Di aplikasi yang kita pakai untuk Mm-mm. ikut tes itu kan namanya Exam Browser. Nah, aplikasi itu kan Ya. bisa terbuka, kita bisa isi kita punya username sama passwordnya itu pas eh, kegiatannya berlangsung. Nah, di sini kalau misalnya tesnya Mm-mm. berlangsung. Nah, di sini kalau misalnya kan Disa punya itu sudah ditentukan jamnya. Mm-mm. Nah, apakah itu bisa kita buka sebelum 1 jam sebelum jam kita tes atau bagaimana? Maaf, itu kakak punya kakak dari jam berapa ke jam berapa? Jam 12.45 sampai jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sepertinya itu akan aktifnya saja di jam tersebut. Jadi seminimal mungkin 5 menit sebelum tes itu baru bisa buka. Siap, Karena Kak. kan akan dapat kode apa ya kalau tidak salah. Kode apa? OTP kah apa kok? Saya lupa ada satu kode yang kita harus mengisi angka yang ketika kita memasukkan username-nya kita dan lain sebagainya itu akan mengirimkan kodenya. Ketika kita memasukkan kode itu baru bisa akses. Siap, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ah, maksimal keluar dari Zoom maksimal berapa kali ya? Kalau untuk keluar dari Zoom itu saya kurang tahu keluarnya itu berapa kali begitu. Tapi ini Kak Robert ya. Kak Robert dari mana sekarang Kak? Maksudnya tesnya akan dari kota mana Kak? Atau daerah mana Kak? Papua Selatan. Papua Selatan itu mana ya? Di Mapi. Merauke, Merauke. Oh, di Merauke. Kakak itu tidak dekat kota ya Kak? Kalau menurut saya itu izin 1 hari untuk keluar ke ya daerah yang sinyalnya lancar. Tapi ya saya belum ada pengalaman sih ketika untuk menanyakan keluar Zoom berapa kali karena saya belum mengalami hal tersebut. Nah, oke ya. Eh, ya tetap didoakan saja supaya tidak mati lampu karena kalau tidak salah kita yang dari daerah informasi itu sebelum memulai maksudnya mendekati tes waktu hari tesnya kita itu akan dikirim link borang yang harus kita isi untuk tes di gedung keuangan di daerahnya kita berasal kalau tidak salah. Nah, itu kakak perhatikan itu. Jangan sampai ada dikirim link untuk bisa ikut dari gedung keuangan itu manfaatkan itu karena jaringannya akan lancar. Itu menurut saya daerah Farmasi dan daerah putra-putri Papua pasti akan ditawar hal tersebut. Atau kalau tidak, itu kakak cari apa ya? Kalau saya kemarin itu cari yang hotel yang murah dan yang sekiranya saya bisa tes dan jaringannya aman supaya tidak mengganggu. Iya, jalur afirmasi itu ada akan ada link borang yang dikirim untuk kita tes dari gedung keuangan kalau tidak salah. Itu akan kalau kalau bisa tanya di tiket bantuan karena itu disediakan sih menurut saya.
Oh, kalau untuk tryout dari LPDP tidak ada. Kita langsung saja. Biasa yang mengadakan tryout itu ya kakak-kakak yang bekerja sama dan komunitas lain begitu yang mengadakan tryout. Karena tryout juga ini tim Mata Garuda Papua dan tim Baku Bantu akan bekerja sama untuk mengadakan tryout. Nah, gunakan kesempatan itu karena kalau dari LPDP langsung tidak ada. Nah, kalau ada dari email dari LPDP gunakan itu, Kak. Oke, baik karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 ya di Papua dan sekarang di US sudah jam 10. Apakah masih ada pertanyaan dari kakak-kakak semua? Apakah ada passing rate untuk masing-masing jenis soal, Kak? Kalau passing rate untuk poinnya itu per soal itu 5. Jadi passing rate-nya itu tergantung dari kebijakan LPDP. Untuk passing rate kita tidak tahu passing rate-nya berapa. Dan itu passing rate-nya itu biasanya berbeda-beda. Tapi memang betul biasanya yang dari daerah reformasi dan putra-putri Papua itu biasanya passing rate-nya akan lebih rendah daripada yang jalur lainnya. Yang dari jalur reguler dan ya jalur yang lainnya. Ya, sama-sama semoga berhasil.